Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebon dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah wa syukrulillah kita bisa berjumpa kembali. Dan lagi kita akan membahas materi mengenai budak angon atau Satrio Piningit. Kali ini saya akan mengetengahkan sebuah highlight ringkasan lakon budak angon atau Satrio Piningit saat hanyut ke wilayah timur. Materi ini saya sajikan khusus untuk melengkapi informasi yang telah saya sampaikan sebelum-sebelumnya, dan sebenarnya materi ini merupakan ringkasan dari materi yang pernah saya sampaikan dalam judul Hanyut ke Wilayah Timur. Apabila sahabat ingin mengetahui secara lebih rincinya, bisa untuk mencari judul tersebut, dan di sini saya sampaikan secara ringkasnya. Dalam salah satu segmen hidupnya, budak angon atau Satrio Piningit harus melakonkan sebuah kisah terhanyut sampai dengan ke wilayah timur. Pada saat itu kondisi beliau dalam keadaan seorang anak yatim. Hanyut di sini artinya berkaitan dengan pendidikan, sehingga beliau yang berada di wilayah barat dari Jawa kemudian harus berpindah tempat ke sebelah timur dari tempat beliau berada. Dan ketika beliau sampai ke wilayah timur, maka serta-merta kedatangannya langsung disambut oleh para dewa. Dan di wilayah timur tersebut, beliau kemudian bermukim di sebuah wilayah dalam naungan Batara Guru. Di sana beliau mendapatkan banyak penempaan, sehingga sampai kepada sebuah siklus waktu beliau harus berpindah di wilayah yang sama, masih wilayah timur juga, akan tetapi dalam naungan yang berbeda, yaitu yang berhubungan dengan Tunjung Putih atau Teratai. Beliau di situ juga mengalami penempaan-penempaan, dan ketika beliau berada di dalam naungan penempaan si Tunjung Putih, disitulah beliau kemudian bertemu dengan Sabdo Palon, seorang sosok dari salah satu dahyang, Raja Dahyang atau Raja Lelembut Tanah Jawa, yang ditugaskan untuk selalu menemani dan menjadi pamomong raja-raja Tanah Jawa. Kedatangan beliau untuk bertemu dengan Sang Sabdo Palon dikenal sebagai resi di atas angin turun ke atas gunung. Di sanalah beliau mengalami pertemuan itu. Lalu setelah masa itu usai, dalam keadaan beliau berada dalam naungan dan pendidikan Sunan Kalijaga, siklusnya demikian, beliau berpindah tempat dan kemudian berada di wilayah kaum cerdik cendekiawan. Lalu beliau berpindah lagi, dan karena beliau ini adalah keturunan dari Sang Garuda, keturunan langsung dari beliau, salah satunya adalah Ki Santang, di mana Ki Santang merupakan keturunan dari beliau Prabu Siliwangi, dan sudah menjadi sebuah kemakluman bersama bahwa salah satu ciri dari beliau Prabu Siliwangi adalah memiliki pasukan berupa siluman, yaitu harimau.
Setelah berada dalam bimbingan kaum cerdik cendekia, kemudian beliau sang budak Angon atau Satrio Piningit berpindah lagi dan berada di dalam perlindungan para maung atau harimau atau macan. Lalu beliau setelah itu berpindah lagi, dan di tempat yang perpindahan kali ini merupakan tempat detik-detik beliau terakhir berada di wilayah timur. Di situ Gemblengan untuk bermukim di wilayah timur mulai mereda, akan tetapi merupakan pintu gerbang untuk Gemblengan yang luar biasa ketika beliau akan kembali ke wilayah barat. Di wilayah terakhir inilah benih-benih untuk pembukaan terhadap Satrio Boyong Pambukaninggapuro mulai ditebar dan mulai diairi, mulai disiram. Lalu pada masa terakhir menjelang detik-detik kepindahannya, banyak hal yang beliau alami, dan kesemuanya kisah dari beliau berada di wilayah timur itu seperti halnya seorang nelayan berada di atas perahu dan di bawahnya adalah perairan, dan di bawahnya adalah hewan-hewan air. Ada di antaranya ikan, udang, kerang, dan tentu saja juga ada ular. Dan seperti yang dimaklumi oleh banyak pihak, salah satu ular yang paling berbisa di dunia adalah ular laut. Ular-ular tersebut tentu saja mengancam jiwa bagi siapapun yang bersentuhan dengannya. Bisa dianggap sebagai musuh manusia. Akan tetapi luar biasanya kisah yang harus dilakoni oleh seorang budak Angon atau Satrio Piningit adalah justru ular itu tidak ada bedanya dengan ikan. Dua-duanya merupakan mangsa bagi beliau. Karena bagaimanapun seorang Garuda tidak akan menetaskan, tidak akan memelihara keturunan yang lain selain keturunannya sendiri, yaitu juga Garuda. Seperti yang disebutkan oleh beliau, Prabu Siliwangi, bahwa pada saat setelah Ki Santang sampai kepada wilayah yang ditujunya, di sana di tungtung sagara kaler ngaguruh ngagulugur galudra megarkeun endog. Maka yang menetas dari si endog Garuda itu tentu saja juga berupa anakan Garuda. Lalu setelah itu tutuplah 6 kisah satria di sana, di mana keseluruhan 6 kisah itu berlaku masanya tidak hanya pada saat beliau berada di wilayah timur dari tempat tinggalnya, akan tetapi juga berlaku sejak masa beliau dilahirkan, berlaku sejak masa Endog Galudra Megar lahir atau menetas. Dan kisah itu berakhir setelah muncul keharusan menjadi seorang Satrio Boyong Pambukaninggapuro. Beliau harus kembali pulang ke tanah tempatnya berada, yaitu ke sebelah Kulon Kaler, wilayah Jawa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan highlight ini bisa mengingatkan kita terhadap kisah-kisah yang pernah saya sampaikan, dan hal ini adalah ringkasan dari isi serat-serat peninggalan leluhur kita, terutama adalah ringkasan dari beliau Prabu Siliwangi dan beliau Prabu Jayabaya.
Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai jumpa di konten yang lainnya.